Ayo kita menunjukkan apa kawannya. Nah itu kawan terbaik, menunjukkan yang terbaik. Nah namanya kawan yang bagus. Nah, itu. Jadi mencari kawan yang baik. Jadi dalam kitab Al-Mu'talim itu memadahi apabila ikam disebut hendak mengetahui sifat orang itu maka liyati kawannya. Nah ini kawannya. Namanya kawannya tuh orang baik berarti dinya tuh baik juga. Tapi namanya kawannya tuh ada baik berarti ada baik juga. Nah buktinya kita apa ada geng star. Nah kawan-kawannya itu bang. Ada kawannya pemonitan atau juga pemonitan. Nah, bagus tuh berarti lihat temannya, temannya atau ini bagus itu punya ini. Lihat temannya. Nah, jadi kita disuruh mencari teman yang baik. Dan segala sifat yang kepujian supaya menunjukkan kawan itu akan kejahatan nafsu, maka mengabarkan ia akan kejahatan nafsu itu, maka menyucikan ia akan dirinya. Namun sudah dikawal pada kawan ini kada baik kawan naik, baik kita aslinya jana, kada bagus. Nah itu kawan yang baik namanya. Mamadahin yang kada baik. Dan kecelakaan yang dihabarkan oleh tawalannya itu, nah ini kada baiknya, baik nakainya jana. Demikianlah dikerjakan oleh ulama yang besar-besar yang dahulu-dahulu punya bahwa tapi kawannya itu yang baik-baik, kawan dibawa kawan untuk membaca kitab, nah ulama-ulama itu cari kawan saja diskusi. Nah kayak Ahmad bin Hanbal sendiri berjualan juga, berjual emas di pasar, tapi sendiri berdiskusi di pasar itu nah berjualan sendiri. Tapi di dalam berjualan itu sering diskusi ini awalnya ini apa-apanya. Karena berdiskusi itu lebih baik daripada membaca 70 kali. Kita diskusi sekali ini. Jadi namanya itu berdiskusi. Itu lebih baiknya sendiri membaca 70 kali. Jadi ulama-ulama kita hari itu katujuh kawan-kawan ulama-ulama lain juga. Nah kayak guru Sombol, kawan sidin, guru Bangir, Julak sidin, gitu. Bagaya juga. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, rahimallahu imra'atan ahda ilayya uyubi. Artinya telah memberi rahmat Allah Ta'ala akan seseorang yang menunjukkan kepadaku akan segala aib diriku. Jadi kita ini kan manusia ini pasti ada aibnya, pasti ada baiknya, pasti ada. Nah Sayyidina Umar ini sedih berterima kasih kepada orang yang menunjukkan aib sidin. Nah itu. Jadi sidin aku ini mudah-mudahan orang memandangkan aib itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ada kita paling kami daripada orang ada baik kamu cari ini kada bagus. Nama kamu mereka nah harusnya yang menjadi pada orang baik, wahmu pada orang ada baiknya, Nah, Sayyidina Umar ini sendiri minta tunjukkan yang ada baik, yang aib-aibnya. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala itu bahwa ia bertanya kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sahabat Nabi yang diminta pendapat oleh Nabi untuk menghadapi perang yang berjumlah 10.000 lawan 3.000. Perangnya
Orang kafir 10.000, orang muslim 3.000, 3:1. Lalu Salman Al-Farisi ini Sidin, kelahiran Sidin itu di Iran. Agama Sidin asalnya adalah menyembah api majusi abahnya. Ada beli keluar-keluar ibadah Sidin ada bertemu dengan orang Nasrani. Kalau dia memeluk agama Nasrani, tatkala Sidin ke Madinah mendengar ada orang paling bagus akhlaknya, ternyata Sidin ini memeluk agama Islam karena orangnya pintar. Jadi kalau membanding agama Sidin, ini agama Islam ini Sidin yang paling baik, sehingga Sidin buat agamanya. Ngarannya Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan Paris yang di Prancis, Inggris itu Paris. Ain Al-Farisi, Paris ini Paris ini Persia. Salman Al-Farisi ini dipinta Nabi untuk bermusyawarah pendapatnya untuk kayak mau mengatasi perang. Ternyata Salman Al-Farisi ini Sidin ahli strategi, maka Sidin mau sumbangkan supaya membuat parit di Madinah, membuat parit supaya orang kafir itu datang sehingga gugur di parit. Gugur itu lalu dipanahi jadi dibagi. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala daripada segala aibnya Sayyidina Umar itu minta periksaan Sayyidina Salman Al-Farisi ini. Dia tiap aibnya ada pada Sayyidina Umar. Nah, itu sahabat Nabi lah. Jadi kita pun di gambarannya diukai aibnya. Ada Sayyidina Umar ini kita upayakan. Daripada segala aibnya dengan katanya, "Man ladzi balaghaka anni mimma karihtuhu famtana'a 'anil ikhbari fa'alahha 'alaihi faqala sami'tu annaka jama'ta baina idamaini ala ma'idatin wa anna laka hullatan bin-nahari wa hullatan bil-laili faqala hal balagaka ghayruhuma faqala la qala amma hadzani faqad kufitahuma." Sahabat Nabi tapi kalau kita disuruh meminta Allah SWT supaya ditutup-tutupkan aib, Allah astur uyubana, ya Allah tutupiakan aib kami, banyak aib kami ya Allah, jangan ketahuan orang, ya Allah hancur hidup kami, minta tutupiakan. Astur uyubana wa uyubamu aliyana, ya Allah tutupakan aib guru-guru kami. Lamnya kaliatan aib guru kami, karena kami mayatira kada menghormati guru lagi. Kenapa? Kaliatan aibnya. Tutupiakan ya Allah aib guru-guru kami. Allahumma astur uyubana wa uyubamu aliyana wa la tajid barakatuhuna, ya Allah jangan Engkau hilangkan berkah daripada guru kami. Berdoa. Artinya apa kabar yang datang akan diriku daripada sesuatu yang engkau benci akan datang. Wahai Salman Al-Farisi, apa kelakuan punah ikam benci? Maka tiada suka Salman radhiyallahu taala anhu itu menghabarkan akan demikian itu.
Nah, sama kada usah barang pada baik menutup menyebarkan aib orang. Jangan, kada usah. Tetap Sayyidina Umar ini bersungguh-sungguh. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala bertanya atasnya, ayo je sambut je apa aku terima je sambat akan je. Ujar Sayyidina Umar, jujur sedikit supaya Sayyidin memperbaiki aibnya. Maka kata Salman radhiyallahu ta'ala itu adalah aku dengar bahwasanya engkau menghimpunkan antara dua lauk makan atas satu hidangan. Aku mendengar Sayyidina Umar bahwasanya Sayyidina Salman Al-Farisi pian itu mencampur dua lauk, misalnya ayam bengkalo, misalnya ayam bengkalo, kambing bengkalo, kambing bengkalo, sapi bengkalo, daging sapi lah bengkalo, ini sapi bengkalo. Nah, orang mendengar yang kayak gitu Jepang ada dua lauk yang pian campur dua dan bahwasanya ada bagimu dua pakaian. Pian itu ada di sini dua pakaian. Satu pakaian pada siang hari dan satu pakaian pada malam hari. Itu jangan tahu. Jadi pian di sini dua pakaian, dua lembar aja. Pagi seperti malam seperti. Kayak itu aja. Amir Mukminin di sini baju pemimpin. Amir Mukminin, pemimpin orang mukmin. Di kita sini adalah di sini dua aja baju. Nah, malam seperti malam itu dipakai nasi yang tadi ke atas. Jadi kali ini kita baca, jadi sok pakai jadi selambar aja, selambar pagi, selambar malam. Jadi sini nomor. Nah itu aja sama Al-Farisi tahu yang memakai dua pakaian, malam syuting, siang syuting. Kasihannya sahabat Nabi memakai. Kita ini untung benar. Masya Allah, alhamdulillah banyak isi baju. Nah, jadi kita ini suci, alhamdulillah. Jadi kalau usah pusing-pusing lagi, kita bersyukur dia lagi. Orang hari dua aja isi baju, alhamdulillah. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu, adakah sampai akan dikau kabar yang lain daripada keduanya? Adalah lagi yang lain. Nah, maka berkata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, tiada ada lagi yang aku tahu, itu aja. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, adapun dua perkara yang engkau kabarkan itu, maka sungguhnya telah aku tolakkan akan keduanya, yakni telah aku cukupkan engkau akan keduanya. Itu jujur aja sudah. Nah, dari ini dua karena dia celain biasa celahnya pada berdosa adalah dua lauk, berarti kita kan ngacak dua lauk makan itu ayam. Ada orang pas malam lagi ayam sudah mampir lagi makarin dua. Namanya kita ini ada namanya pas malam tuh untuk lauknya ada dua macam berat. Siapa yang dihidangkan diambil. Di dalam kitab ini juga ngambil makanan itu nggak semalam tuh. Jangan loba dengan makanan. Jadi makanan itu diambil, nah kita terus paling selera mana itu ngambil dulu. Jangan kita paling selera. Nah itu.
Dan lagi adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu taala anhu dengan katanya, adakah engkau lihat pada diriku suatu daripada sifat orang yang munafik? Jadi kita lihatkan dengan orang, kamunya kita merasa baik terus, tapi orang kayak apa nih? Aku ini ada sifat munafik. Maka kata Huzaifah radhiyallahu taala anhu, tiada, kadada wa Sayyidina Umar. Kadada aku lihat pada dirimu sesuatu daripada sifat yang munafik. Kadada wa Sayyidina Umar. Aku kadada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cucu Huzaifah jadi sahabat Nabi, nampak umur Nabi batatai dengan Nabi Nabi Abu Bakar, Umar. Nah, cucu Jepang kelakuan kayak inilah nang pada sih benati. Jalan yang ketiganya jadi yang pertama mencari guru, yang kedua adalah mencari teman, mencari taulan, mencari orang yang menunjukkan aib diri kita. Namanya kita ini merasa harus baik harus perasaan. Ada banyak namanya baik. Dan yang ketiga apa? Jalan yang ketiga pada mengetahui akan aib nafsu itu, yaitu daripada perkataan orang yang dengki. Nah, namanya orang dengki ini mengatai orang kita nyatai, ya. Yang menghabarkan akan aib nafsu itu dan menghabarkan ia akan kejahatan nafsu itu, maka ambil olehmu. Nah itu, nah orang nafsu sarik lawan kita nih, nah orang dengki lawan kita nih, nah ambil sih. Nah itu dia kayak orang kita nih, kada nyaman yang disambut yang ada baik, maka ini sih ambil. Ayo. Daripada perkataan yang dengki dan orang yang berseteru itu akan mengetahui akan kejahatan dirimu. Musuh hikam itu tahu kejahatan hikam, maka disambutnya terus ke orang lain. Ambil, nyakanya kita ini ada nama kata tujuh dan bilang kita, ya. Nah ini itu mau yang orang, nah orang sama yang kayak kita, jangan saya kan ambil ini. Nah tulis dia. Dia biasanya kita tuh sudah, apalagi dengan ma'amul masjid ini luar biasa, ujian ini, nah alatnya ini ada yang sampai oleh kita, ambil aja sih, jangan salah. Nah itu si Jin memadai ini supaya kita tahu aib kita, kekurangan kita. Orang mengurus langgar biasanya ada sampai kata lima pengurus langgar justru ambil itu, artinya iya ya itu sebagai cambuk kita. Nah, jangan sarik. Nah apa aja kebaikan itu pasti ada orang yang akan mengoreksi akan. Supaya engkau, berseteru akan mengakui akan kegiatan dirimu itu, supaya engkau jauhi akan yang demikian itu, karena tiada nyata kejahatan nafsu itu melainkan daripada perkataan orang yang dengki. Itu akan dikau, dan orang yang berseteru akan dikau. Nah ada baiknya keluaran. Nah kita kalau apa aja, kada baik kita keluaran. Nah dia itu di sini supaya kita membaiki. Maka jangan engkau marah, jangan engkau marah akan seorang yang menyatakan akan kejahatan itu.
karena itu selesai. Dan jikalau daripada seterumu sekalipun, walaupun itu musuh, namadahi dia karena nafsu itu sangat jahat, maka hendaklah engkau hinakan akan nafsu itu supaya bersifat engkau dengan tawadhu. Nah kayak ini orang, masya Allah, ada kita tuh ya tinggal bukan tahannya. Nah kalau sidin memadani, wujud sidin memadani, sebujurnya seharusnya memang kayak itu. Cuma kitanya aja lagi tahan ada itu benar. Cuma namanya petunjuk segitu kayak itu, jangan sari, jangan marah, nah, hinakan dirimu. Memang aku kayak itu, dihinakan supaya tawadhu. Man tawadhu Allah, barang siapa tawadhu Allah memaafkan. Nah, merendahkan akan diri Allah memaafkan. Biar aja manusia yang menundukkan, tetapi Allah meninggikan. Dan jangan engkau bersifat dengan takabur, yakni membesarkan diri. Nah itu supaya kita jangan sombong. Karena takabur itu sangat jahat dan yaitulah sebesar-besar maksiat. Itu Pak. Kita ini kada tahan. Nah, namanya kita kada tahan, nah itu takabur ini sombong. Yang di dalam hati maksiat di dalam hati sombong. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu hardatin min kibrin. Artinya tiada masuk ke dalam surga itu seseorang yang ada dalam hatinya itu kibir. Hati kibir itu sombong. Sekadar timbang samut yang kecil sekalipun, merasa baik pada musuh, sombong. Hanya Allah luar biasa hati. Namanya kita tuh lebih bagus musuh daripada kita, hanya tahu. Jadi dia guru kapok, guru kapok di sini. Namanya kita tawadhu lawan guru besar itu nyaman. Jadi tawadhu lawan orang tua nyaman. Tawadhu lawan kawanan wajar aja. Tawadhu lawan orang kayak itu tadi musuh kita orang maksiat. Tawadhu lawan orang maksiat itu sulit. Tawadhu lawan orang dianom itu sulit. Jangan suruh merasa. Nah itu di sini. Nang guru sombong itu di sini akui tawadhu sini sehingga orang kafir itu bagus orang kafir hatinya nih tawadhu di hati nih. Namunnya ini beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, matinya surga ini habis dosa-dosanya yang boleh Tuhan masuk surga ini surah Al-Fatihah. Nah, kayak juga manusia memandang kepada taubatnya. Orang maksiat bertaubatnya ka'alla dzambala, seperti orang yang ada berdosa. Dia bertaubat. Banyak orang nang perampok bertaubat jadi wali. Jadi wali kok. Maling bertaubat jadi wali. Ada kisah maling masuk rumah tuan guru. Tuan wali juga masuk. Sakanya bangun, ampun rumah. Sekali bangun, ampun rumah tadi. Besar-besar uang meja. Imbah besar-besar uang meja tadi. Berpadarannya uang tadi. Nah, bahwasanya ada seekor wali kutub ini meninggal. Jadi kadang tahunya siapa nama gantiakan. Jadi dia kawannya nama gantiakan ada nama para kita nih. Siapa? Ini nama buah hujan. Nah, tahajud maling hendak mencuntan ini tujuannya. Apa?
karena wali mengucap bertaubat si maling apa jadi wali. Tuh, makanya orang berilmu itu, orang yang tasawuf itu kada pernah memandang orang itu jelek, bagus terus, karena memandangnya di hati. Lamunnya mah orang maksiat kok maling bertaubatnya bisa jadi wali ya Allah. Orang kafir usianya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, matinya baiknya pada seorang. Itu pandangan hati para wali-wali, para ahli tasawuf itu memandangnya. Kada pernah memandang orang itu jelek, kada pernah. Ngarannya kalau itu harap orang pada kita. Lamunnya kita merasa, kita nih merasa duduk di masjid ini, rasa surang dan harapnya apa banyaknya ibadah, asal alim benar udah, masa masuk surga pasti udah. Nah itu namanya kada. Nah itu. Ada sombong tadi sekadar samut, timbang samut yang kecil sekalipun tidak akan masuk surga. Nah itu guru aku belum memadahi lawan di pengajian sini. Tawadhu ini kau sombong ini. Itu adalah urusan di dalam hati. Dan kata Sayyidi Abi Madin rahimahullah ta'ala dalam hikam, la yanfa'u ma'al kibri amalun wa la yadurru ma'at tawadhu'i batalatun. Artinya tiada manfaat serta kibir itu membanyakkan amal, banyak ibadah tapi sombong. Kok bulan kayak para bola misalnya, rasa harapnya jalan-jalan astagfirullah, kepak mati, rasa kebanyakannya, tapi merasa kebanyakannya, merasa sidin yang surga, nah itu ada manfaat di sini. Dan tiada memberi mudarat serta tawadhu itu sia-sia, yakni tiada memberi faedah, membanyakkan ibadah serta ia di dalam hatinya kibir, dan tiada memberi mudarat kurang ibadah itu serta ia tawadhu. Namun di sini kan ada banyak ibadah tapi tawadhu. Nah, itu keadaan dari mudarat sini. Serta merendahkan diri. Nah, jalan yang keempat, ini yang ketiga, jalan yang keempat, cara yang keempat untuk membersih hati ini. Pada mengetahui aib nafsu itu, yaitu bercampur dengan orang banyak. Nah, maka mengetahui ia akan aib nafsunya itu dengan sebab melihat akan aib orang lain, yakni maka tiap-tiap melihat ia akan segala sifat kejahatan orang yang lain itu, maka jangan ia bersifat dengan demikian itu. Jadi melihat kada baik, melihat orang yang lakukan kada baik, nah jangan dituruti, jangan bersifat kayak itu kada baik. Nah, jadi melihat orang kayak itu bersifat, jangan dituruti. Nah kayak sama Al-Farisi tadi, melihat orang menyembah api di sini kada baik, kada jadi sini api, nyembah api, berjalan bertamu orang Nasrani, jadi upat sini, pertimbangan sini, pikiran sini. Lalu pulang sini ke Madinah, melihat dengan kabar bahwa ada orang yang bernama Muhammad itu Rasulullah, dia di sini, nah ini nanti di sini, ini di sini, nah itu, nyaranya campur orang, nama-nama kada baik tadi tinggalkan sini,
Lalu diupati sedih, lalu sedih kacak mati lawan Nabi Muhammad SAW bahwasanya ini nafas campuran orang. Lamunnya kada bercampur orang, udah tahu sangka nah ini aja yang paling baik dah. Ada salah. Dan tiap-tiap ia melihat akan segala sifat kepujian pada orang yang lain itu, maka sungguhnya ia bersifat akan demikian itu, karena barangkali tiada ia mengetahui akan jahat dan baik itu, melainkan dengan melihat akan kejahatan orang lain dan kebaikan orang lain. Pada tahunnya namanya kada bercampur orang, sangka seorang pembaiknya sudah ada dari yang lain. Dan adalah seorang bertanya bagi Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam dengan katanya, "Man addabaka?" Karena orang takut memang Sayyidina Isa. Qala ma addabani ahadun innama ra'aitu jahlal jahili fatajannabtu anhu. Artinya siapa yang mengajar akan diriku akan perangai yang baik, maka sabdanya siapa yang mengajar akan dikau akan perangai yang baik, wahai Isa, nggak bisa nih, siapa yang melajari adab yang baik itu? Maka sabdanya, tiada seorang yang mengajar akan daku, ada aja nggak bisa akan adab perangai yang baik, hanya saja aku lihat akan kejahatan orang yang jahil. Aku melihat orang jahil, kada baik, kada baik. Melihat orang jahat, kada aku kerjakan, ini kada baik. Melihat kelakuan orang kada baik, ini jangan dituruti, jangan dicontoh, ditinggalkan. Oh ini kada baik, jangan begini. Nah, lalu karena melihat orang jahat tadi, orang jahil tadi, maka aku jauhi akan dia. Ujar Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, jadi melihat orang pada baik jangan dituruti. Nah, kayak dalam TV misalnya melihat pada baik jangan dituruti. Dijauhi. Kawan berdoa, ya Allah jauhkan sifat yang pada baik kayak itu kan. Karena Engkau Maha menunjuki. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan